المرسلين أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah iman dan Islam kepada kita semuanya, sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu senang gak kalau Bapak Ibu sampai saat ini sebagai muslim? Senang. Apa alasannya? Bapak Ibu bangga gak sebagai muslim? Bangga. Kenapa kita bangga dengan keislaman kita? Karena yang pertama, kita punya Tuhan. Tuhan kita itu hebat. Satu, Tuhannya agama lain boleh jadi lebih dari satu. Ibarat orang berantem, satu lawan tiga, kan hebat. Satu orang melawan tiga. Tuhan kita satu, hebat. Yang kedua, kita punya kitab suci Al-Quran, dan kitab suci Al-Quran ini asli, abadi, sampai asli selama-lamanya, sampai akhir zaman. Bisa dibuktikan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Kemudian sebagai muslim, kita juga punya identitas tersendiri, berbeda dengan umat-umat yang lain. Kita ini kan kata Allah, kuntum khairal umat yang paling baik, terbaik dari umat-umat yang lain. Kemudian kita juga dijanjikan masuk surga. Maka kita bangga kita sebagai muslim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya bangga, kata Rasulullah, liman hudiya bil Islam wa kana rizquhu kafafan wa radiya bihi. Kata Rasulullah, sangat beruntung, tuban liman hudiya bil Islam, bagi orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah untuk beragama Islam. Wa kana rizquhu kafafan, rizkinya juga dicukupi oleh Allah, wa radiya bihi, dan dia ridho terhadap rizki yang Allah berikan. Jadi bukan hanya kita bangga, tapi beruntung. Artinya orang yang tidak beragama Islam berarti rugi, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang patut kita lakukan, kita sadari, kemudian kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Islam itu mengajarkan kita agar kita itu hidupnya rileks aja. Hidup kita itu ya kita rileks aja. Rileks. Lawannya rileks apa? Tidak rileks. Atau apa? Tegang. Ya, tegang. Rileks aja kata Rasul. Jadi kalau ada orang yang mencintai kita, ya alhamdulillah. Barokahnya apa? Barokah banyak orang yang mencintai kita, berarti kita banyak umat dan kebaikan. Kalau kita didiamkan, kalau kita dimusuhi, ya alhamdulillah juga. Barokahnya kita dimusuhi, barokahnya kita didiamkan. Tidak banyak orang yang minjem duit ke kita kayak gitu. Ya kan? Karena kita diam kan? Karena kita dibenci. Orang mana mau kan yang minjem duit sama kita kan? Dan kita tidak merepotkan orang lain. Kita tidak merepotkan orang lain. Rileks saja hidup ini.
mengidolakan seseorang, bahkan menuhankannya. Kalau tidak ada dia, saya mati. Tanpa dia, saya tidak bisa hidup. Nah, ini ekstrim. Atau dalam hal-hal yang lain, Bapak Ibu, kita sangat sedih ya, sangat ironi ketika misalnya ada seorang siswa yang kemudian dia bunuh diri dengan cara bom. Ini karena apa? Karena ada unsur ekstremisme di situ, keyakinan dia mengatakan bahwa polisi itu tauhid, aturan-aturan itu yang dibuat oleh manusia itu tidak berlaku, tidak boleh diikuti, hanya peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada peraturan yang dibuat oleh manusia, dia wajib tidak mengikutinya. Ekstrim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hidup itu rileks saja, gak usah tegang. Orang yang tegang itu hidupnya, orang yang hidupnya tegang itu cepat mati. Orang yang hidupnya tegang itu cepat mati. Ubahnya cepat tumbuh, banyak ubahnya. Tapi orang yang rileks, hidupnya rileks, ya waktunya ngopi ya ngopi kan. Kalau ada duit ya ngopi kan. Kalau lagi puasa aja jangan ngopi gitu. Ngopinya malam. Rileks aja gitu. Nggak usah tegang, apalagi ekstrim. Islam itu kan ada agama moderat, agama yang bukan hanya mengarahkan supaya kita hidup bahagia di dunia, tapi juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dua-duanya hasanah. Ini ada cerita, lucu ceritanya. Ini bapak-bapak PA. Dia ada paham. Dia punya istri dua-duanya berangkat haji, diajak berangkat haji. Yang satu namanya Hasanah, yang satu namanya, yang kedua namanya Zulekha atau ya Zulekha. Ketika tawaf, suami ini baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata istri yang keduanya, bang, tega banget lu ya. Hasanah dulu yang disebut. Saya tidak sebut Zulekha. Ini dasar suami PA. Dia sebut dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Zulekha. Kan suami PA. Dia punya ilmu tapi ilmunya sangat minim. Karena dia mengikuti istrinya, takut istrinya yang kedua ini gampang ya namanya Zulekha, dia ikut syarat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati Zulekha wa qina adzabannar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu mengajarkan supaya kita tidak hidup muluk-muluk. Tidak hidup muluk-muluk. Kalau kemampuan kita ini atau keinginan kita ini tidak selevel dengan kemampuan kita, nggak usah muluk-muluk lah hidup. Kalau ternyata kan keinginan kita tidak sebanding, tidak selevel dengan apa? Kemampuan kita. Ada guru saya cerita begini, ada ibu-ibu yang curhat, Ustaz, suami saya miskin, saya iri dengan suami tetangga, rumahnya gedong, kendaraannya banyak, punya jabatan dan sebagainya. Saya ingin punya suami seperti itu. Lalu ditanya, ibu benar ingin punya suami yang kaya raya? Betul, Ustaz. Ibu nggak takut dievaluasi gitu? Maksudnya Ustaz, gini, kalau suami ibu rumahnya juga mewah, kemudian kendaraannya